Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saya baca di dalam sebuah buku Ensiklopedia Nasional Indonesia di jilid 14 halaman 534, sejarah sepak bola dunia. Disebutkan di sini bahwa sejak lama Cina sudah mempunyai olahraga semacam sepak bola, tetapi diprakarsai oleh Inggris menyempurnakan olahraga sepak bola pada tahun 1863, tepatnya 28 Oktober, lahirlah organisasi sepak bola dunia pertama, Football Association, yang pertama di Inggris. Setelah terbentuknya organisasi ini, terbentuk pula perkumpulan sepak bola di Belanda dan di Selandia Baru di Belanda, Denmark tahun 1873. Kemudian organisasi sepak bola di negara Selandia Baru 1891. Organisasi sepak bola Argentina 1893. Organisasi sepak bola Italia 1898. Kalau Argentina 1893, Italia 1898. Jerman dan Uruguay mempunyai organisasi sepak bola tahun 1900. Hungaria 1901. Sedangkan Finlandia tahun 1907. Dikuasai oleh Eropa. Jadi memang Eropa mempunyai klub bola yang handal, itu memang sejarahnya mereka lah lebih awal. Keorganisasian sepak bola itu diawali oleh negara-negara Eropa. Pada tahun 1907 berdirilah Federasi Sepak Bola Dunia atau dikenal dengan FIFA di Perancis. Pelopornya adalah Perancis, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Inilah sedikit tentang sejarah sepak bola. Nah, Piala Dunia yang rencananya diadakan di Qatar. Di Qatar, yaitu 20 November 2022 sampai 18 Desember 2022. Ini negara Qatar sudah memplanning dan sudah merealisasikan, menganggarkan atau sudah merealisasikan dana tidak kurang dari sekitar 3.000 triliun. Ada yang mengatakan 2.654,71 triliun. Ada yang mengatakan 3.344 triliun. Ada lagi yang mengatakan 3.400 triliun. Ini digelontorkan
rencana, dana, planning atau sudah direalisasikan dana yang begitu besar dari Emirat Qatar. Ini masalah kedua. Perlu diketahui, Qatar itu negara berbentuk emirat. Bentuk pemerintahannya tradisi emirat. Luas wilayahnya kecil sekali. 11.437 km persegi. Saya baca di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, jilid 14 halaman 2. Ibu kota Doha. Penduduk pada tahun 1989 baru 400.000 jiwa. Agama mayoritas Islam. Hasil utama negara Emirat Qatar ialah minyak. Mata uangnya adalah Rial Qatar. Tetapi harus diingat bahwa Qatar ini baru merdeka tahun 3 September 1971. Qatar baru merdeka 3 September 1971. Berarti bisa disimpulkan Qatar ini adalah secara geografis kecil. Meskipun kaya dengan minyak, tapi Qatar ini merupakan kedaulatan yang kecil dan sangat berbahaya memainkan anggaran sebesar itu, pemborosan sebesar itu sangat berbahaya. Jangankan daulat yang kecil, daulat yang besar saja berbahaya. Kalau moneter ini dipakai untuk foya-foya seremonial, menghabiskan dana besar, ini sangat berbahaya di sebuah kedaulatan yang besar, apalagi kedaulatan yang sekecil Qatar. Saat ini kaya raya, uang dihabiskan, pemborosan anggaran negara, konsumtif, foya-foya, hanya ingin rame, popularitas. Negara seperti ini, kedaulatan seperti ini akan terancam harap keruntuhan. Gejolak ekonomi akan muncul, gejolak politik akan muncul. Ini yang perlu diwaspadai sebuah kedaulatan kecil Qatar yang akan menjadi tuan rumah sepak bola Piala Dunia. Perlu dicatat bahwa di dalam Al-Quran pemborosan itu disebut berlebihan, israf. Israf itu dalam bentuk fi'il madhi dalam Al-Quran, asrafa, asrafu 2 kali. Sedangkan dalam bentuk fi'il nahyi yaitu melarang 3 kali. Kata israf sendiri 2 kali. Orang yang berlebihan atau musrif, berlebihan melampaui batas, 2 kali. Musrifun 3 kali. Musrifin 10 kali. Orang-orang yang israf. Nah,
Al-Quran menggambarkan berlebihan dan dikritik oleh Al-Quran sebagai berlebihan yang mengancam ekonomi pribadi seseorang, mengancam moralitas seseorang, mengancam keimanan seseorang. Sebagai contoh, israf dalam berzakat itu tidak boleh. Al-Quran bicara di surat Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu, dan tunaikanlah, berikanlah kamu sekalian haknya buah-buahan ketika memetik, ketika hari memanen buah-buahan itu. Berikan, tunaikan haknya, yakni zakat. Wala tusrifu, janganlah berlebihan. Berlebihan dalam ibadah sosial tidak boleh. Menggelontorkan uang berlebihan sampai akhirnya tidak punya modal, sampai akhirnya menjadi debitor, yaitu penghutang. Hari ini kaya raya, kemudian hari menjadi manusia yang debitor, individu yang debitor, atau menjadi kedaulatan yang debitor, banyak hutang. Karena apa? Ibadah sosial yang berlebihan. Kemudian anggaran belanja yang berlebihan dilarang oleh Al-Quran. Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih ialah mereka jika mereka mengeluarkan belanja tidak israf, tidak berlebihan, dan tidak mempersempit, yakni sewajarnya, proporsional, sewajarnya. Tidak ingin tidak ingin tampil sebagai kedaulatan yang kaya raya sampai mengorbankan negaranya sendiri, dan akhirnya banyak hutang dan banyak infrastruktur yang mubadir setelah dibangun, setelah event besar ini, perhelatan besar ini selesai, banyak bangunan yang mangkrak tidak dimanfaatkan. Nah, seperti inilah israf dalam belanja. Ketiga, ada israf dalam seks. Itu juga dilarang oleh Al-Quran, yaitu orang laki-laki yang mestinya nikah dengan perempuan, perempuan nikah dengan laki-laki, ini terjadi lesbian, perempuan sama perempuan, homoseks, laki-laki sama-sama laki-laki. Ini haram karena ini israf dalam seks. Al-Quran mengkritik, mengecam orang-orang kaum Lut yang melakukan homoseks, lesbian, melakukan homoseks. Al-Quran mengatakan, bal antum qaumun musrifun, justru kalian kaum yang berlebihan di dalam seks. Laki-laki minta kawin laki-laki, ini kaum yang berlebihan dalam seks. Israf, bal antum qaumun musrifun. Al-A'raf ayat 81. Bahkan israf dalam kebutuhan biologis seperti makan dan minum itu juga dilarang oleh Al-Quran. Kulu washrabu wa la tusrifu. Al-A'raf ayat 31. Kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bola itu pernah dipakai oleh Al-Ghazali sebagai contoh dalam tema negatif.
saya baca di dalam kitab Ihya'u Ulumuddin karya Imam Ghazali, terbitan Darul Minhaj, jilid 5 halaman 114, yaitu termasuk kemewahan dunia itu emosi jiwa. Kata Al-Ghazali, fa innal ghadaba huwa khulul aqli, sesungguhnya marah ialah perusak akal. Fa idza du'ufa jundul aqli, maka apabila tentara akal itu melemah, hajama jundus syaitan, maka menyeranglah tentara setan. Wa mahma ghadibal insan, dan apabila manusia itu marah, temperamental, emosi, laiba syaitanu bih, maka dia akan dimain-mainkan oleh setan. Kama yal'abu as-sabiyyu bil kurati, seperti anak kecil memainkan bola. Hati yang dikuasai oleh setan, hati yang diputer-puter oleh setan, terutama ketika sedang emosi, maka ini seperti anak kecil memainkan bola. Masalah yang ketiga, itu tadi tinjauan tasawuf ya. Jadi boros itu emosi, menggelontorkan uang ribuan triliun hanya untuk sepak bola, perhelatan dunia, jauh lebih boros daripada negara-negara sebelumnya yang juga sebagai tuan rumah penyelenggara sepak bola dunia, tapi Qatar jauh lebih boros. Nah, padahal Qatar itu negara Islam, daulat Islam, banyak ulama. Nah, bagaimana ulama Qatar sendiri terhadap mental pemborosan? Saya akan mengangkat sebagai contoh ulama Yusuf Al-Qaradawi, kelahiran Mesir 1926, tinggal di Doha, di Qatar, wafat 2022, guru besar di Universitas Qatar, mengharamkan pemborosan dan menanamkan doktrin Islam, yaitu ekonomis, al-iktisad, kesederhanaan, supaya tidak membuang-buang uang di dalam perkara yang mubah, apalagi perkara yang makruh, apalagi perkara yang haram, apalagi perkara maksiat. Uang tidak boleh dihambur-hamburkan. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama Mesir yang akhirnya wafat di Qatar, tinggal di Qatar, wafat di Qatar. Saya baca Fiqhuz Zakat, Fiqhuz Zakat karya Yusuf Al-Qaradawi, jilid 1 halaman 1051 1052. Dia mengatakan bahwasanya Islam ya'muru bil i'tidal wal iktisad, memerintahkan i'tidal, sedang, moderat, tawassut, wal iktisad, kesederhanaan, ekonomis, wa yanha 'anil israf wal ifrat, dan Islam melarang berlebihan dan melampaui batas. Yusuf Al-Qaradawi. Ini bukan hanya harta pribadi, fi malihil khas, harta pribadi secara khusus, fil malil am, harta yang sifatnya umum, tidak boleh terjadi pemborosan, termasuk anggaran negara. Masalah yang keempat ialah masalah mukhalat, melampaui batas dan pemborosan untuk
kontrak gaji pemain sepak bola dan olahraga lainnya. Saya baca di dalam Fatwa As-Siyah Al-Kalimut Thayyib Dr. Ali Jum'ah di jilid 2. Beliau membahas tentang gaji hukmut ta'aqud ma'alaibil kurah, hukumnya kontrak dengan pemain-pemain bola limuddatin muayyanah, untuk waktu yang ditentukan, musim yang ditentukan. Di sini di jilid 2 Al-Kalimut Thayyib Dr. Ali Jum'ah halaman 211-212, beliau mengatakan bahwa wal mughalat amrun manhiyun anhu fi manakhil hayat al mukhtalifah. Melampaui batas di dalam menggaji pemain bola dan pemain olahraga lainnya, amrun manhiyun anhu, merupakan perkara yang dilarang. Fi manakhil hayat al-mukhtalifah, di dalam orientasi kehidupan yang berbeda-beda. Dr. Ali Jum'ah mengangkat setidaknya ada 3 dalil. Al-A'raf ayat 31, wala tusrifu, dan janganlah kamu sekalian berlebihan. Al-Furqan ayat 67, yaitu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dan orang-orang yang dicintai Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, yang membelanjakan tidak boros, apabila belanja tidak boros, dan tidak membuat sempit, tengah-tengah, moderat. Kemudian dalil yang ketiga Dr. Ali Jum'ah, khudhil afwa wa'mur bil urfi. Khudhil afwa, ambillah memaafkan, wa'mur bil urfi, dan perintahlah kebaikan, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi tidak boleh memberikan gaji kepada olahragawan yang berlebihan. Standar sajalah. Jadi negara ini tidak boros, dan akhirnya lebih aman dari intervensi blandar-blandar judi. Bisa lebih aman dari intervensi perjudian dunia yang ikut memberikan kekeruhan, kegaduhan di dalam event olahraga dunia, atau olahraga domestik regional. Masalah yang kelima, kedaulatan yang melakukan pemborosan anggaran besar, termasuk daulat Qatar yang menganggarkan sekitar 3.000 triliun lebih untuk olahraga dunia. Ini mendapatkan kritik dari seorang yang ahli filsafat etika. Di dalam kitab Al-Khuluqul Kamil karya Muhammad Ahmad Jadul Maula, jilid 4 halaman 248-249, beliau mengutip paling tidak ada 2 hadis dalam masalah ini. Pertama, kedaulatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan sepak bola dunia Qatar, supaya ingat apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW
dikutip dalam kitab Al-Khuluqul Kamil, sebuah filsafat akhlak, kitab filsafat akhlak. Ini saya ambil jilid 4. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seseorang, kasabat thayyiban, yang mendapatkan keuntungan hasil kerja dengan kerja yang baik, wa anfaqa qasdan, dan membelanjakan dengan sederhana, wa qaddama fadlan, dan menyiapkan untuk ke depan sisa saldo liyaumi fakrihi, menyiapkan hari miskinnya. Bagaimana nanti kalau setelah event akbar ini, perhelatan besar ini, kemudian terpuruk ekonomi Qatar, siapa yang tanggung jawab? Wahajatihi, menyiapkan hari kemiskinan di depannya, di belakangnya. Wahajatihi, kebutuhan-kebutuhan di belakang harinya. Kemudian hadis yang kedua, yaitu ada hadis maniktasoda aghnahullah, siapa yang bisa hidup ekonomis sederhana, aghnahullah, akan diberikan kaya oleh Allah. Wa man bazzara afqarahullah, dan barang siapa yang boros akan difakirkan oleh Allah, akan dimiskinkan oleh Allah. Ma'ala maniktasad, orang yang ekonomis tidak miskin. At-tadbir nisful ma'isah, manajemen, yaitu bisa manajemen, mengelola uang dengan baik, bisa mengelola uang dengan baik. Manajemen nisful ma'isah, separuh dari kehidupan. Masalah ke-6, empiris, negara kedaulatan kerajaan akan hancur karena kemewahan dan pemborosan, hedonisme dan pemborosan. Saya baca sebuah penelitian tentang kedaulatan Utsmani, Ad-Daulatul Utsmaniyah, kedaulatan Utsmani, awamilun nuhud, faktor-faktor kebangkitannya, wassukut, dan faktor-faktor runtuhnya. Bagaimana kedaulatan Utsmaniyah yang begitu wibawa, yang begitu besar, akhirnya bubar, runtuh, roboh. Apa penyebabnya? Saya baca dalam karya Dr. Ali Muhammad As-Sullabi dalam penelitiannya Ad-Daulatul Utsmaniyah, Awamilun Nuhud Was-Sukut, Dr. Ali Muhammad As-Sullabi. Di halaman 574 beliau mengatakan, mengutip bahwa nomor 9 kehancuran kedaulatan Utsmani, hancurnya kedaulatan Utsmaniyah adalah at-taraf, kemewahan, wal inhimas fi syahwat, dan terbenam dalam syahwat. Mengambil dari firman Allah surat Hud ayat 116, wattaba'il ladina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin, dan mengikutilah orang-orang zalim pada kemewahan-kemewahan mereka yang ada di sana, yang mereka tengah-tengah di dalam kemewahan itu, tapi wa kanu mujrimin, kemudian mereka setelah bermewah-mewah menjadi orang yang mujrimin. Yaitu apa? Mujrimin, orang yang melakukan kriminal, baik kriminal agama, kriminal pemerintah, kriminal keuangan, dan itu diakibatkan oleh hidup mewah. Kata Dr. Ali As-Sullabi, at-taraf, kemewahan, wal inhimas fi syahwat, terbenam dalam syahwat nafsu. Ini masalah ke-6. Sebagai contoh kedaulatan Utsmaniyah ini runtuh,
sabar kemewahan dan terbenam dalam syahwat nafsu. Ini diceritakan di buku yang sama, halaman 572, 573, yaitu pada tahun 990 Hijriah, Sultan Daulat Utsmaniyah, namanya Sultan Murad bin Salim yang kedua, mengkhitankan anaknya, namanya Muhammad. Dan walimahnya ini luar biasa, pesta pora. Mengkhitankan anaknya dan foya-foya, sampai dalam resepsinya itu mengundang hiburan-hiburan musik selama 45 hari. Muddata khamsatin wa arba'ina yawman, yaitu makan waktu pestanya saja waktu 45 hari. Di sini disediakan granit-granit kecil, sawani sigharan, batu-batu granit kecil, min dahab wa fiddah, dari emas dan perak. Dan akhirnya diberikan kepada siapa granit-granit kecil itu? Li arbabil malahi wa ghairihim, pada pemain-pemain hiburan, musisi-musisi dan lainnya. Wahadan khirafun khatir, ini penyimpangan yang sangat berbahaya. Karena kita ingat wasiatnya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih mengatakan, wakhrus amwala baitil mal, dan jagalah harta-harta kas negara, baitul mal, rumah harta, menyimpan uang perbendaharaan negara, min antatabaddada, jagalah jangan sampai cerai-berai. Yang kedua, wasiat Muhammad Fatih, wala tasrif amwal ad-daulah, dan janganlah uang-uang negara, harta negara itu disalurkan, dibelanjakan fi tarafin, untuk kemewahan, au lahwin, atau hiburan. Jangan itu dilakukan. Wa aksara min qadril luzum, dan melampaui banyak, melampaui takaran ukuran yang dikeluarkan, jauh lebih banyak dari sekedar keharusan. Fa inna dzalika min a'dhami asbabil halak, maka sesungguhnya menggelontorkan uang negara untuk pemborosan kemewahan, hiburan yang bukan wajib, min a'dhami asbabil halak, itu menjadi faktor yang paling besar di antara sebab-sebab kehancuran suatu negara, daulat, kerajaan. Maka saya ingatkan negara, khususnya negara Islam, untuk berhati-hati manajemen keuangan negara, mengelola keuangan negara. Jangan sampai terjadi taraf, pemborosan, kemewahan-kemewahan, pemborosan yang akhirnya menjadi kehancuran umat Islam sendiri, kehancuran kedaulatan Islam sendiri, kehancuran kerajaan-kerajaan Islam sendiri. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.